Natal untuk seluruh umat, tetap semangat. Jadikanlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan teman-teman muda, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Masih ingat pesan Advent yang pertama? Wah, lupa Romo, waktu itu saya nggak misa. Kita memasuki masa Advent, masa penantian, menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan nanti pasti ya hari apa sih? Hari Rabu ya, tanggal 25. Oh, Jumat ya. 25 Desember tuh pasti Natal ya. Belum pernah kan dimajukan atau dimundurkan ya. Artinya saudara-saudari yang terkasih, kalau kita selama ini merasa perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita sebagai rutinitas, sebagai formalitas, toh pada akhirnya di akhir tahun tanggal 25 Desember saya akan merayakan Natal, dan sebelum Natal pasti ada Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, dan Advent keempat. Setiap tahun terus berulang, nggak pernah berubah selama ini ya. Nah, kadang itulah yang membuat kita mudah lupa, susah ingat, sehingga ya kita menyadari bahwa iman kita itu ya merasa ya mengikut saja dengan alur yang sudah selama ini berjalan. Tapi kalau kita sungguh mendalami, sungguh masuk ke dalam proses hidup perjalanan iman kita, tentu setiap peristiwa, setiap momen itu akan membantu kita semakin mendalami bahwa Tuhan yang senantiasa menuntun dan membimbing kita, memberikan jejak-jejak keselamatannya bagi hidup kita. Kalau Advent pertama kita diajak untuk bersiap sedialah, berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Kita diajak untuk mempersiapkan hati kita, menyadari perjalanan dan peristiwa hidup yang sudah kita lalui hingga saat ini, dan kita diajak apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang akan datang ini. Lalu di minggu kedua, kita masih ingat ada kisah Yohanes Pembaptis yang mengajak kita untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Kita diajak sekali lagi untuk mengingat kesetiaan kita, sejauh mana kita sudah setia untuk mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Apakah kita benar-benar sungguh mempersiapkan hati, meluruskan jalan hidup kita untuk Tuhan, atau justru kita masih berkelok-kelok dan masih tanpa peduli entah kemana ingin menunjukkan apa yang kita mau. Lalu di minggu ketiga, minggu Gaudete, minggu sukacita, bahwa Tuhan sudah datang, Tuhan sudah hadir, dan Tuhan sebentar lagi datang. Kita diajak untuk semakin bergembira dan bersyukur bahwa kegembiraan itulah yang menjadi kekuatan dan keteguhan iman kita, bahwa Allah tidak tinggal diam dalam hidup kita, tapi Ia sungguh hadir, sungguh memberikan segalanya bagi kita.
Dan hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Tentu nuansa sukacita dan kegembiraan juga masih menjadi suasana yang ingin kita syukuri di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya sejauh mana sukacita itu, kegembiraan itu sungguh sudah saya lakukan bagi Tuhan? Apakah kebahagiaannya hanya sebatas fisik, luaran, penampilan, atau hal-hal yang seakan-akan membutuhkan peneguhan dari orang lain? Atau justru kebahagiaan itu atau sukacita itu adalah sebuah proses bahwa saya sebagai orang beriman semakin mengalami Tuhan, semakin mengenal Tuhan yang hadir dalam hidup saya, dalam peristiwa menyedihkan, kegagalan kita di tahun-tahun ini, kesuksesan kita, kebahagiaan. Apakah kita semakin mengenal siapa Tuhan yang akan hadir, yang akan sungguh menyelamatkan kita? Inilah permenungan kita pada hari ini. Semoga kita tidak jatuh kepada sukacita, kebahagiaan yang sifatnya luaran, karena bulan Desember ini kan kemarin ya, tanggal cantik tuh banyak ya, banyak yang nikah, banyak diskon di online shop, 12-12 kan. Artinya banyak hal yang akan membahagiakan kita, menyenangkan diri kita, kalau kita hanya mengukur dari sesuatu yang ingin kita dapatkan, sehingga kita merasa lekat, nyaman dengan hal itu. Tapi justru sebagai orang beriman, sekali lagi, kita diajak untuk semakin mengenali melalui peristiwa dan pengalaman hidup kita, siapakah Tuhan yang ingin kita sambut, yang ingin kita rayakan nanti. Apakah Dia sungguh sudah saya kenali melalui pengalaman-pengalaman personal saya dalam setiap suka duka kehidupan ini. Dan saudara-saudari yang terkasih, untuk memaknai dan meneguhkan sukacita, kegembiraan apa yang ingin bisa kita berikan untuk Tuhan, untuk hidup kita, hari ini kita diteguhkan oleh kisah Injil menurut Lukas, di mana malaikat Gabriel itu menampakkan diri kepada perempuan biasa, perempuan desa, perempuan sederhana, yaitu Maria. Tentu sebagai manusia biasa, Maria pasti takut, terkejut. Ada sosok malaikat yang hadir dalam dirinya. Kalau kita ditampakkan malaikat, apa sudah ada yang pernah? Wah, Romo, saya pernah ditampakkan malaikat. Ada yang pernah? Di depan parkiran. Toh kalau benar-benar ada malaikat yang menampakkan diri, tentu kita akan takut, kita akan lari. Bahkan kita nggak berdaya, atau mungkin sama sekali kita masih bingung, apakah benar ini sosok yang diutus Allah. Tapi kita bisa menyadari dalam hidup harian kita sehari-hari ya, justru kalau dalam Injil, malaikat itu hadir menampakkan diri, memberikan kabar gembira. Justru kita juga mengalami ya, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa jadi orang itu menunjukkan hati malaikatnya kepada kita, sehingga kita bisa mengalami, oh, ada kebaikan Tuhan yang diutus Tuhan melalui orang itu kepada saya. Tentu pernah mengalami ya, di keluarga mungkin, wah, suami saya itu emang malaikat hidup saya, Romo. Diakon Gatot itu malaikat saya juga. Malaikat tak cemerlang, tak rupawan, tak bersayap. Artinya kita bisa mengalami bagaimana identitas malaikat yang sungguh memberikan warta kegembiraan itu dalam hidup kita. Kalau kita menyadari orang-orang yang selama ini memberikan kebaikan, atau bahkan orang-orang yang mungkin selama ini membenci kita, julid kepada kita, itu juga bisa jadi menjadi sebuah sapaan yang memberikan kepada kita sebuah refleksi diri bahwa sebenarnya Tuhan menghendaki sesuatu dalam hidup kita. Nah, hari ini kita ditunjukkan bahwa Maria, perempuan biasa
perempuan sederhana, sungguh dipilih Allah secara istimewa untuk ambil bagian dalam karya keselamatan, dan ia menerima kabar hingga akhirnya ia akan mengandung dan melahirkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentu kalau kita lihat secara manusiawi, kita tidak sanggup tiba-tiba kita mendapatkan anugerah seperti itu, dan tentu dalam situasi pada zamannya, Maria yang bertunangan dengan Yosef akan mendapatkan perlakuan atau cap negatif bagaimana Maria sungguh ditolak dan Maria dianggap hamil di luar nikah. Tentu ada penilaian-penilaian negatif yang akhirnya membuat Maria dapat dinilai buruk di masyarakatnya. Tapi inilah rencana dan kehendak Tuhan. Kadang kita masih terbatas untuk menyadari bahwa seringkali kita melihat hidup kita itu dengan kacamata kita sendiri, tetapi tidak pernah meletakkan kacamata Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika ada perubahan rencana hidup, perubahan setiap apa yang ingin kita rencanakan dan kita lakukan, tentu kadang kita ngerasa mengeluh, ngerasa kok seperti ini, padahal di tahun ini saya sudah punya rencana mau jalan-jalan, mau ziarah, mau menikah mungkin. Tapi dengan situasi yang terjadi, semua rencana itu buyar. Banyak sebagian orang yang merasa mengeluh, merasa tidak siap dengan situasi seperti ini, sehingga perubahan rencana, perubahan hidup akhirnya membentuk dia untuk semakin bisa beradaptasi dan menerima segala situasi yang terjadi. Dan inilah yang juga konkret yang kita alami. Maria dalam hidupnya juga mengalami perubahan hidup, perubahan rencana. Sebagai perempuan biasa tentu ia ingin hidup sebagaimana mestinya. Tetapi karena rencana dan kehendak Allah yang kadang kita tidak sadari, membuat kita kadang tertutup bahwa kita seharusnya dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maria, perempuan biasa dengan rencana, dengan segala hidup yang tentunya pasti biasa, diubah oleh Tuhan dengan kabar gembira yang diberikan oleh malaikat Gabriel, sehingga ia menjadi ibu Tuhan, menjadi ibu yang juga ambil bagian dalam karya keselamatan. Dan kita pun juga kadang mudah mengeluh duluan, mudah untuk merasa marah, mudah menyalahkan keadaan ketika ada perubahan-perubahan drastis dalam hidup kita. Ketika kita merencanakan A, tapi kita tidak dapat melaksanakannya. Ketika kita ingin melakukan ini itu, tetapi kita tidak dapat merealisasikannya, kita merasa kecewa, kita merasa marah, dan kadang kita tidak melihat sekali lagi rencana dan kehendak Tuhan yang ingin terjadi dalam hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari di minggu keempat Advent ini kita semakin menyiapkan kedatangan Tuhan dengan hati yang sukacita, hati gembira, hati penuh syukur, karena pertama-tama kita berhasil memasuki proses bahwa kita siap untuk mengalami perubahan rencana di mana Tuhan memiliki kehendak dan rencana baik dalam hidup kita. Maka teladan Maria dan Elizabeth yang kita dengarkan hari ini semakin menegaskan kepada kita bahwa kuncinya adalah kesetiaan dan kepasrahan terhadap setiap apa yang Tuhan tunjukkan. Itulah yang membuat mereka berdua siap sedia mengalami warta kegembiraan. Elizabeth pun juga di usia tuanya akan mengandung anak. Itu adalah hal yang mustahil dan menjadi pengalaman personal bahwa Tuhan senantiasa tak jemu-jemunya memberikan berbagai mujizat dan memberikan berbagai berkat dalam situasi hidup kita apapun. Kalau kita sekali lagi mau terbuka kepada Tuhan, mau semakin percaya, mau semakin siap sedia, dan berani mengambil keputusan di setiap perubahan hidup yang kita hadapi, tentu Tuhan sendiri akan memberikan berbagai kelegaan
dan berkat bagi hidup kita. Maka mari kita bersama-sama semakin setia, semakin mohon berkat kepada Tuhan, dan bisa berusaha berjuang sehabis-habisnya untuk memberikan yang terbaik bagi hidup kita, bagi keluarga kita atau sesama kita. Dan kita juga diharapkan sekali lagi dapat sungguh berkata dalam diri kita, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan memberkati.